dengan para asatizah yang lain, yaitu dengan Ustaz Asrori, Ustaz Saiful Hakim, Ustaz Saiful Anwar, dan Ustaz Abdul Muyassir kebetulan tadi pagi yang mengisi tentang uh, prinsip dasar dalam pewarisan dan sejarah dan segala implikasi dari mengapa sih kita harus segera diskusi masalah waris, kenapa sih kita harus uh, jangan menunda terlalu lama karena ditakutkan ABCD dan lain-lain, nanti kita bisa diskusi. Nah, hari ini diskusi kita yaitu mengenai metode pembagian atau matematika ilmu waris. Nah, dalam menghitung matematika ilmu waris ini sebenarnya mudah, Pak. Ini mudah. Yang susah itu apa? Yang susah itu menerima hukum waris ini sebagai hukum satu-satunya dalam menyelesaikan masa perwarisan kita. Itu yang paling susah sebenarnya. Kalau dalam masa konsultasi, versi ngitung ini, Pak, ini saya bisa ngitung paling 5-10 menit selesai. Tapi menyadarkan orang bahwasanya hukum waris ini adalah hukum yang terbaik, bahwasanya hukum waris ini adalah hukum yang sudah ditentukan oleh Allah, ini udah otoritasnya Allah Subhanahu wa taala dengan maha bijaksananya Allah, itu yang agak sulit. Menyadarkan itu yang agak sulit. Makanya untuk hitung-hitungan nanti ya, apalagi kebetulan di sini ada mungkin beberapa yang sudah ngerti matematika dasar, ya sekali ketemuan selesai. Nah, cuma memang kalau di kita di Stis Almanar, Fiqhul Faraid itu, ilmu faraid itu 6 SKS ya, soalnya ya. Ini ada beberapa mahasiswa ada dia yang masih aktif ya. Ini mungkin alumni nih. Nah, kita di Almanar itu 6 SKS, Pak. Di semester 5 sama semester 8. Nah, semester 5 itu kita belajar ilmu faraid secara mazhab Syafi'i secara umum, baru nanti di semester 8 kita belajar muqaranah namanya, Pak. Perbandingan mazhab kalau memang ada diskusi perbedaan antar para ulama di masalah fiqhul faraid ini. Nah, jadi 6 SKS di kami yang kita ajarkan selama 4 bulan, 1 semester, 8 bulan ya. Nah, kita ringkas dalam 6 pertemuan. Nah, bayangkan tuh, Pak. Jadi 8 bulan ya, anak-anak Almanar belajar ilmu faraid. 8 bulan kan hitungannya kan 2 semester tuh. Per semester kan 16 ya pertemuan, 4 bulan aktif lah ya. Satu pertemuan sekitar 2 jam, 1,5 jam sampai 2 jam. Nah, kita mencoba meringkas, makanya ya kalau masih ada sesuatu yang ingin ditanyakan sambil diskusi juga jalan aja, gak apa-apa. Ya memang ini kan pengenalan awal aja, pengenalan awal. Dan kalau memang mau dalam dan sampai di ya, silakan kuliah di Almanar. Nah, oh gitu, nggak apa-apa. Ini alumni kita, Pak. Bu Suri, Bu Elin, usia-usia 60-an ya, Pak. Kita di Almanar tuh segala usia. Yang setelah pensiun masuk kuliah itu nggak apa-apa. Itu. Nah, di kita itu kurang lebih sekitar 8 bulan itu dari awal sampai. Dan saya dulu zaman saya kuliah, dan saya juga Lipia juga. Di Lipia itu saya malah 4 semester. Semester 5, 6, 7, 8. Belajar ilmu faraid. Dan zaman di pesantren pun juga saya sudah belajar. Dan ya karena memang muyul saya saya suka dengan ilmu faraid ini, makanya sampai sekarang saya concern di mengajarkan di fikih faraid. Kalau di Almanar, yang mengampu mata kuliah ini saya dengan Ustaz Saiful Hakim. Kalau yang mengampu mata kuliahnya. Kalau saya yang ngajar di Almanar itu Ustaz Saiful Hakim, di kelas siangnya, yang kelas sorenya alhamdulillah saya mengajar mahasiswa. Saya udah terakhir ini di matematikanya. Nah, masalah nanti, kenapa harus segera apa segala macam kan tadi udah diskusikan sama Ustaz Muyassir tadi. Dan kita langsung ke matematika ilmu waris. Nah, jadi dalam masalah matematika ilmu waris, cara menyelesaikan metode pembagian dalam ilmu waris itu nanti ada 2 istilah yang harus kita pahami. Yang pertama namanya taksil. Taksil itu dari kata as-sala yu'assilu. Taksilnya pakai hamzah ya, bukan pakai ain. Taksil. Nah, kemudian nanti ada namanya tashih. Oke. Nah, ini ketika sudah taksil, ternyata ada bilangan yang tidak membagi ke semuanya, itu namanya nanti ada metode namanya tashih. Kita taksil dulu. Apa itu taksil? Taksil itu mencari pokok masalah. Beberapa bagian dalam ilmu faraid kan kemarin Bapak sudah diajarkan oleh Saiful Hakim ya. Suami dapat 1/4 kalau segini, setengah kalau segini.
istri dapat seperempat kalau begini, seperlapan kalau segini, anak laki-laki dengan anak perempuan bagiannya seperti ini, kalau anak perempuan aja sendiri segini, kalau lebih dari satu segini, kalau laki-laki sama perempuan ngumpul dan jadinya begini, udah apa itu Pak? Kalau ya, kalau ya. Nah, karena nanti uh, ini adalah proses penghitungan ini setelah kita menjelaskan itu dulu. Misalnya ahli warisnya ada istri, seorang suami meninggal, ada istri, ada 2 anak perempuan sama saudara laki-laki 1 misalnya. Nah, berarti kan isi 1/8 tuh kalau karena punya anak. Nah, kemudian anak perempuannya ada 2 atau 3 atau 4. Berarti anak perempuan dapat berapa? 2/3 karena lebih dari 1. Kan fa in kunna nisa'an fawqa isnataini falahunna thulutsa ma tarok. Ayatnya jelas. Kalau anak perempuannya lebih dari 1, 2 atau lebih, maka anak perempuan itu dapatnya 2/3. Thulutsa, thulutsani, karena jadi mudhof nunnya dihapuskan. Thulutsa ma tarok. Dia dapat 2/3. Ada angka 1/8, ada angka 2/3. Ya kan? Nah, terus ada saudara laki-laki nih. Saudara laki-laki dapat apa? Istilahnya kemarin asobah. Oke, dia dapat asobahnya karena nggak ada asobah yang lain. Apa itu asobah? Ada yang masih ingat? Kelebihan, sisa apa lagi? Kemarin dijelaskan secara definitif ya. Apa itu asobah? Nah, kalau secara definisi asobah itu adalah man akhoda atau man haza jami al mal idan faroda. Kalau bahasa faroidnya. Jadi asobah itu orang yang mengambil keseluruhan harta kalau dia sendirian. Misalnya, cuma anak perempuan, anak laki-laki 1 aja. Suami istri tinggal bareng, ada anak laki-laki 1, ayah ibunya udah nggak ada. Kan dia asobah nih sendiri nih. Berarti dia bukan ngambil sisa, tapi dia ngambil semuanya. Gaza, jadi orang mengurangi dulu, berkurang. Nah, jadi asoba itu manhaza jami almal izan faroda. Jadi dia mengambil keseluruhan harta kalau dia sendirian. Wa ya'khudul baqi ma'a ashabul. Tapi kalau dia bareng sama ashabul furud itu apa? Apa ashabul furud? Ashabul furud orang-orang yang dapat bagian pasti. Bagian pasti itu berapa aja? Nah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Nah, 6 angka tuh Pak dalam ilmu faraid, gak mungkin ada bagian yang bagian pasti ya, selain 6 dari 6 bilangan ini. Setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Saya pun dapat 1/3 A, B, C, D. Saya pun dapat 1/6 A, B, C, D. Nah, itu detailnya sih benar di slide-nya Saiful juga ada. Nanti Bapak bisa lihat lagi lah di slide itu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan angka-angka itu, barulah nih kita diskusi masalah ini. Nah, kita harus mentaksil dulu, mencari pokok masalah. Angka yang bisa membagi ke seluruh bagian tersebut. Simpelnya gini, Pak. Nah, tadi contohnya istri ya. Nah, istri. Kemudian 2 anak perempuan, satunya saudara laki. Oh, ada nih, begitu. Nah, tadi istri dapat berapa? Dapat 8. Kenapa istri dapat 1/8? Nah, diwujudil far'i. Kalau istilah dalam faraid itu dia ada keturunan. Jadi al-far'u itu nggak harus anak, Pak. Kalau dia ada cucu, itu juga mempengaruhi. Cucu kan termasuk ahli waris. Tapi cucu yang dari jalur laki-laki. Makanya bahasa Arabnya apa? Ibnin. Nah, kalau dalam bahasa yang termasuk ahli waris itu adalah ibnin. Anak laki-laki dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau cucu perempuan, bintu, tapi dari anak laki-laki. Jadi yang namanya far'a yang mempengaruhi bagian istri bukan hanya di anaknya aja, cucu juga. Misalnya bapak
punya anak bapak meninggal sebelum bapak, tapi dia punya cucu. Nah, itu juga menjadi pengaruh terhadap istri. Gitu ya. Jadi para itu tidak harus layer pertama. Layer keduanya, cucu itu juga termasuk dari keturunan anak laki-laki. Oke, tapi dari yang anak laki-laki aja. Oke, anak laki-laki, cucu laki-laki dan anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, karena di sini tadi kita diskusi anak perempuan, berarti dua anak perempuan dapatnya berapa? 2/3. Kenapa dia dapat 2/3? Karena lebih dari satu, dua atau lebih. Oke. Nah, kemudian masih ada saudara laki-laki nih. Saudara laki dapat istilahnya apa? Asobah. Asobah apa? Dijelasin kemarin? Asobah ada berapa macam? Ada 3 kan? Asobah binafsi, asobah bil ghair, sama asobah mal ghair. Nah, yang paling sering keluar sebenarnya asobah bil ghair nanti, yang paling ada. Kalau asobah binafsi itu pokoknya laki-laki. Kalau yang enggak ada dijelaskan di Al-Qur'an bagiannya itu, dia dapatnya asobah. Karena hadisnya jelas, al-hiku al-fara'idhu bi ahliha. Fama bakiya fali aula rajulin zakar. Jadi hadisnya gitu. Berikanlah bagian-bagian pasti itu terhadap pemiliknya. Istri dapat berapa, seperempat, seperlapan, dan lain-lain itu ashabul furud. Fama bakia, adapun yang tersisa, maka fali aula rojulin zakar. Kita berikan kepada laki-laki yang terdekat. Nah, itu asobah bil ghair. Runtutan yang paling dekat itu siapa ya? Anak laki-laki. Kalau anak laki-laki nggak ada, baru nanti ayah. Antara dua tuh ayah atau anak laki-laki. Kalau nggak ada, yang dari orang bagian pasti itu baru ke saudara. Baru dia nanti dapat istilahnya asobah. Nah, asobah bil ghair itu 4 kondisi. Anak laki-laki dengan anak perempuan, saudara laki-laki dengan saudara perempuan, cucu laki-laki dengan cucu perempuan, saudara laki-laki seayah dengan saudari perempuan seayah. Itu asobah bil ghair. Di situ baru berlaku hukum 2/1. Oke, 2/1 itu di situ. Jadi nggak semua dalam masalah waris itu 2/1 ya. 2/1 itu kapan? Ketika dalam kondisi ada anak laki-laki dan anak perempuan. 2/1. Baru di situ berlaku hukum 2/1. Nah, ketika kita sudah ketemu angka ini, nah ini harusnya angka ini selesai di pertemuan kemarin nih, kita tahu oh ini dapat segini segini segini. Baru nanti sesi kita bahas gimana cara biar ini terbagi ke semua. Nah, kita taksil dulu Pak. Taksil itu kita cari angka yang mungkin bisa membagi ke semuanya. Kalau bahasa matematika cari KPK-nya. Cari angka yang paling kecil yang bisa ngebagi ke angka 8 sama 3. Berarti 8 sama 3 ketemu di angka berapa? 24. Nah, 24. Nah, terus kita bagi lagi nih. 24 bagi 8 kali 1, 3. 24 bagi 3, 8 kan? Kali 2, 16. 16 tambah 3, nah berarti sisanya 15. Nah, berarti bagian si istri 3/24, ini 16/24. Nah, bagian asobahnya 5/. Kenapa kita harus mencari taksil ini? Saya kan angka jelas sudah kasih 1/8, anak perempuan 2/3. Kenapa? Karena bagian asobah ini bagiannya kan nggak tentu nih. Kenapa kita bikin seperti ini? Agar bagian yang asobah ini terdefinitifkan. Langsung kelihatan tuh angkanya tuh. Oh, berarti si saudara laki-laki ini dapatnya 5/24. Yang saudara anak perempuannya 16/24, ya bagi 2, berarti masing-masing 8/24. Nah, tugas saya tuh biasa kalau konsultasi sampai sini nih. Nah, ini bisa jadi persentase nanti nih. Tinggal kita bagi 100 saja. Misalnya, anggap 100% ya. 100 bagi 24, 5. Berapa? 100 bagi 24, wait. 100 bagi 24, kali 5 berapa? 100 bagi 24, kali 5. Hah? 20,8. 20,83. Nah, 100 bagi 24 kali 8 berapa? 100 bagi 24 kali 8
100 bagi 24 kali 8, 33,33. Oke, sama ya. Nah, ini kasih 12,5 per 8. Tuh. Dapat nggak 100? Paling sisa dikit ya. 12,5 ditambah 33,3, 3 tambah 33,3 tambah 20,8. Dapat 100. Ketemu nggak? Ya harus ketemu. Makanya pastiin. Iya, 12,5 ditambah. Nah, ya kan? 999 kan? Sisa 0,1. Ketemu, Pak. Jadi, penyelesaian waris itu sampai sini. Ma'rifatu kulli zi haqqin haqqahu. Setiap orang tahu haknya. Oh, saya, anak perempuan, hak saya dari seluruh warisan 33,3%. Selesai kan? Masalah rumah mau dijual, masalah rumah mau dibagi itu sama keluarga nanti. Saya sebagai seorang saudara, hak saya 20,83%. Hartanya berapa? Oh, hartanya rumah satu, Ustaz. Gimana nih, Ustaz? Rumah satu. Harganya misalnya 1 miliar misalnya. Berarti saya punya punya hak di rumah itu 20,83%. Oh, ya udahlah. Anak perempuan bayarin ke saudaranya untuk melepaskan hak kamu, saya bayarin sedikit. Disepakati. Nah, itu kan tinggal kesepakatan antar keluarga. Tapi presentase hak ini nggak bisa diganggu gugat nih. Hak inilah yang harus kita berikan kepada pemilik haknya dalam ilmu faraid. Oh, hak saya berarti sebagai seorang saudara laki-laki 20,83%. Nah, untuk nyampe ke angka ini ya harus melalui step seperti ini. Kita cari dulu nih, kita ketemu 5/24. Nah, ini namanya taksil. Taksil itu ini, mencari aslul masalah. Itu adalah bahasa Arabnya. Ini adalah aslul masalah. Taksil itu mencari angka terkecil yang mungkin bisa dibagi kepada seluruh ahli waris. Nah, itu kalau ada dua angka yang berbeda. Ada angka 1/8, ada angka 2/3. Kalau angkanya cuma satu lebih mudah. Angkanya cuma satu, misalnya. Saya pusing aja. Ahli warisnya suami lah, gantian. Istrinya meninggal, seorang muslimah wafat, tinggalin suami, satu anak laki, satu satu anak laki, dua anak perempuan. Oke. Nah, suami dapat berapa? Seperempat, karena ada turunan. Nah, ada satu anak laki-laki, dua anak perempuan. Berarti, nah, di sini namanya asobah bil goir. Tulis dulu asobah bil goir. Saling berbagi. Ini saling berbagi nih, 2/1 nih di sini ini berlaku hukum 2/1. Nah, langkah pertama kita cari dulu asal masalahnya. Nah, kita cari asal masalahnya. Karena ini cuma satu angka, perempat doang kan? Langsung 4 kita jadikan asal masalah. Udah gitu aja, naikin langsung angka 4 ya ke atas. Asal masalahnya angka 4 ini. Gak usah kita cari KPK-nya, karena nggak ada dua angka yang berbeda kan? Kalau yang pertama tadi ini ada angka 8, ada angka 3. Nanti ada kemungkinan lagi ada angka lain yang bisa 3 nanti. Nah, cari itu angka terkecil. Kalau cuma satu angka, ya angka ini kita jadikan asal masalah. 4-nya kita naikin. 1. Sisanya berapa? 3. Nah, 3. 3 ini mau kita bagi ke berapa orang? 3 orang. Jumlahnya berapa? Kalau 4. Karena laki-laki kita anggap 2 bagian. Nah, yang anak perempuan 2 bagian. Berarti 3 ini bukan kita bagi 3, Pak. Bagi 4 bagian. Karena di sini 2/1. 3 ke 4 bisa ngebagi ke 4 gak? Pecah kan? Nah, ini namanya tashih yang tadi tuh. Setelah taksil udah nggak bisa, tadi mana berarti? Berarti mana?
Oke. Nah, ini namanya tasbih. 4 nggak bisa ngebagi ke 3 kan? 3 nggak bisa ngebagi ke 4. Nah, jumlah ini kita kalikan ke aslul masalah. Simpelnya gitu. 4 kita kali 4. Berapa? 16. Ya. Nah, semua kali 4 semua nih jadinya. Ini jadi 4. Nah, ini jadi 12. Nah, 12 kita bagi 4. Bisa nggak? Bisa. Berarti satu saham nilainya berapa? 3. Berarti yang laki-laki dapatnya 6 per 16. Yang perempuan 3 per 2 per 16. Nah, ini juga 3 per, ini 4 per. Ini selesai. Tashih. Tashih. Nah, itu yang kedua. Ketika sahamnya ini tidak bisa membagi ke jumlah yang harus kita bagi. Nah, kita tasih tuh. Angka 4-nya kita kalikan dengan aslul masalah. Kemudian kita kali semua, barulah pecah nih 12. Coba cari lagi. 100 bagi 16 kali 3. Kalau ini seperempat pasti 25% ya. Ini pasti 25%. 18%. 100 bagi 16 kali 3. Nah, 18,75. 18,75. Ini berarti 37,5 ya. 6 ya, benar kan? Sampai sini nih. Taruh itu sampai sini. Oh, saya sebagai anak perempuan, hak saya 18,75%. Hak saya sebagai anak laki-laki 37,5%. Nah, disinilah kelihatan 2/1-nya kan? Di antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Nah, ini yang namanya tashih. Jadi angka yang tadinya tidak terbagi, nah, 3 nggak bisa membagi ke 4. Nah, jumlah yang harus kita bagikan ini kita kali ke. Tinggal disesuaikan aja. Tanya anak laki-lakinya ada 2, anak laki-laki 2, perempuan 2. Berarti kita kalinya angka, kalau anak laki-laki 2 jadi berapa? 4 tambah 2, 6 kan? 3 ke 6 masih bisa 0,5, cuma pecah juga ya. Kali aja. Ini bisa kali. Itu kalau secara hitungan matematikanya seperti itu. Ya, itu namanya tashih. Masalah nanti caranya seperti apa, antum nemuin cara lain. Karena saya dulu di bagus ya. Ada kelasnya ini nih, oleh alumni UGM. Jadi dia alumni UGM dan belajar lagi di sini. Dia punya cara lain tuh. Tapi angkanya sama tetap. Tapi versi dia ngajarin ke anak-anak juga susah. Nah, cuma kalau dalam kitab-kitab fikih atau fikih-fikih faraid itu ya cara mentasi seperti ini. Langsung antum kita kalikan ke atas. Oke. Sama aja Pak, bedanya yang bawah itu ada angka yang pecah. Laki-laki. Ini ahli warisnya siapa aja gitu. Nah, dari yang meninggal. Enggak, di sini anaknya perempuan kan, nggak ada anak laki-laki. Yang pertama anaknya perempuan aja. Saudaranya mayit. Suami, 1 anak perempuan, saudari kandung. Ayah ibunya udah nggak ada. Suaminya seperempat, saudari anak perempuannya 1,5. Nah, saudari kandungnya berapa? Ingat? Coba ma'al ghair. Jelas. Asobah ma'al ghair. Ya, ngambil sisanya. Ngambil sisanya. Iya. Saudari perempuan tuh namanya asobah ma'al ghair ketika bersama anak perempuan. Sama keturunan perempuan. Nah, itu istilahnya mendapatkan asobah ma'al ghair. Oke. Udah gak, kalau hitung-hitungan emang agak pusing nih, Bu. Karena udah teknis nih ya. Ya, bukan. Asul masalah dari angka yang ada sabul furutnya. Nah, nyari asul masalah, cari angka yang bisa ngebagi ke bilangan-bilangan yang ada.
bisa dikalikan atau nggak harus dikalikan sih, bisa cari yang terkecil. 3 sama 6 ya 6 aja kan. Nah, kalau yang ini dari angka 4-nya ini, angka 4 dari apa namanya, penyebut atau pembilang, kalau yang bawah tuh pembilang Pak ya? Pembilang. Pembilangnya ini kita jadikan asal masalah. Pembilang. Bentar, saya mau masuk ke slide. Slide-nya kok nggak kebaca. Bisa. Tapi kalau angkanya misalnya saling membagi, cari yang paling gedenya. Misalnya 3 sama 6, berarti nah. Tadi PowerPoint-nya taruh di mana deh? Panggil tadi pas tuh. Kayaknya. Kok PowerPoint-nya hilang ini. Oke, nah itu taksil dengan tas E secara umum. Oke, nanti ada tambahan aus sama rot. Oke, sebelum kita masuk lebih detail lagi, ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. PowerPoint-nya mana? Nah. Oh, iya ya, bentar. Itu yang atas. Oke. Nah, ini eh, matematikanya jadi taksil mencari pokok masalah. Taksil itu mencari aslul masalah. Kalau penyebutnya hanya satu, penyebut toh ya, bagi yang angka bawah itu penyebut ya. Pembilang, maaf nih, pembilang. Ini salah. Kalau pembilangnya cuma satu, maka masalahnya diambil dari angka itu. Tadi tuh, pembilangnya cuma satu nih, angka 4. Berarti asal masalahnya angka 4. Kalau cuma satu pembilangnya. Kalau pembilangnya ada 2 atau lebih, maka pokok masalah diambil dari KPK, dari angka-angka tersebut. Cari angka terkecil yang bisa membagi ke bagian-bagian tersebut. Tashih, nah, menggenapkan jumlah saham yang ganjil. Tadi, ini kan angka saham ini istilahnya, kalau angka-angka ini 3, 16, 5, namanya saham. Nah, majmu' siham atau saham. Nah, kalau yang atas ini aslul masalah, kalau bagian masing-masing namanya saham. Nah, ketika saham ini tidak bisa membagi ke bilangan yang seharusnya, maka kita kalikan dengan aslul masalah. Nanti tashih itu ada beberapa cara. Ada yang dia dari satu kelompok, ada yang beberapa kelompok. Nanti kita lihat. Kita masuk ke slide dulu. Nah, ini contohnya. Contoh 1, ahli warisnya suami sama anak laki-laki. Ya. Nah, seorang muslimah wafat nih. Istri wafat, ahli warisnya istri, suami sama anak laki-laki. Anak laki-laki 1. Suami dapat 1/4, si anak laki-laki dapat asobah. Ayat 1 asobah. Nah, asal penyebutnya 1, kebalik ya, penyebut yang bawah ya. Penyebut yang bawah ya. Ya, ini salah tulis tadi. Ya belum. Oke, penyebutnya atas ya. Penyebut atas, pembilang bawah ya. Nah, ini udah benar. Yang awal tadi salah. Kalau pembilangnya 1, nah ini harusnya pembilang. Kalau pembilangnya 1, maka pembilang ini dijadikan asal masalah. Jadi 1/4 nih kan, 1 sendirian nih. Anak laki-laki kan asobah tuh. Nah, maka 4 kita jadikan aslul masalah. Nah, pokok masalah dikali bagian yang ada, jadi 4 dibagi kali 1/4 ya 1. Kemudian sisanya untuk yang asobah 3. Jadi suami dapat 1 saham, anak dapat 3 saham. Masing-masing dijumlahkan dengan harta. Misalnya hartanya 12 miliar. Berarti si suami dapat 3 miliar, si anak laki-laki dapat 9 miliar. Kalau 12 juta, 3 juta. Itu kalau pembilangnya 1. Belum, masih taksil. Ini belum taksil. Ini kita dari awal lagi nih. Ini masih taksil nih. Taksil kalau pembilangnya 1.
Dia nggak ada angka lain tuh. Bagian pastinya cuma seperempat doang. Oke. Nah, itu tas yang pertama. Contoh yang kedua. Nah, ini sama tadi, ahli warisnya ibu sama paman kandung. Ibu sama paman kandung. Ini. Oke. Ahli waris utama siapa aja? Udah dijelasin kemarin? Ahli waris utama. Ayah, ibu, suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan. Jadi kalau ada ahli waris semuanya ada, dia punya saudara, punya siapa, tapi yang paling itu dia akan terhalang dengan 6 orang ini. Ayah, ibu, suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan. Tapi kalau di lapangan, nah nanti kalau misalnya antum ketemu notaris yang misalnya nggak pakai hukum faraid atau dia mengikuti secara BW itu, ayah ibu itu bukan ahli waris utama. Itu yang jadi masalah di lapangan kita. Ayah ibu. Makanya ketika antum bikin surat keterangan ahli waris yang dari kelurahan kecamatan tuh Pak. Nah, nanti kelurahan kecamatan dia nggak nyantumin ayah sama ibunya. Benar kan? Itu yang jadi masalah. Karena saya beberapa hari yang lalu tuh diskusi, Maaf, suaranya hilang ya, Pak. ada harta yang memang bukan hak kita masuk pada kita. Itu yang jadi salah satu poin utama juga. Itu kan dia berarti zolim menguasai harta orang lain. Gitu. Kalau di kita realitanya seperti itu di lapangan. Makanya konsep penyelesaian warisan itu kan ya duduk bersama, diskusi, jangan sampai ke pengadilan, jangan sampai ya undang ustadz aja lah Bu, undang ustadz selesai. Karena ya alhamdulillah kalau pengalaman saya jual beli itu nggak harus sampai fatwa pengadilan dan lain-lain, cukup keterangan ahli waris. Kecuali nanti memang ada masalah, ada ahli waris yang sampai konflik dan lain-lain. Dan kalau konflik itu pengacara itu paling demen dengan kasus waris. Serius, antum coba tanya, saya punya kenalan pengacara yang temen gitu ya, itu pengacara itu mintanya persentase Pak. Kalau dia sukses, saya dapat 20% dari objek yang disengketakan. Bener nggak Pak? Coba diskusi. Itu pengacara yang kenal Pak. Saat aneh orang lain bisa 30% saat. Sama orang bisa 20, bayangkan Pak. Kalau yang disengketakan 1 miliar bisa dapat 200 juta tuh pengacara tuh. Bener. Kalau Ustadz dapatnya berapa? Dapatnya kalau Ustadz dapatnya insya Allah dapat surga insya Allah. Iya. Ini kalau antum nyesain sama Ustadz kan cuma Ustadz silakan datang. Oke setuju, udah selesai. Tinggal datang notaris. Gak harus pakai pengadilan kan? Ya dan cari juga notaris yang takut sama Allah Pak. Notaris banyak Pak yang gak takut sama Allah Pak. Iya serius Pak. Banyak kan kasus-kasus yang tiba-tiba dia bisa jual tanah tanpa ketahuan ini ya kan, notarisnya ada dipidana. Cari notaris yang takut sama Allah, yang ya saya bukan ada organisasi namanya Notaris Muslim Indonesia. Kebetulan saya sering isi kajian di situ. Cari dulu yang di bawah naungan itu. Dia itu Notaris Muslim Indonesia sampai kalau nggak mau pakai hukum faraid Islam, saya nggak mau, jangan sama saya cari notaris yang lain. Sampai kayak gitu deh. Yang Notaris Muslim Indonesia. Ya, dia nggak mau, saya nggak mau tanggung jawab, saya kan tanggung jawab, saya menyetujui transaksi dan lain-lain. Dia langsung gitu Pak.
Kalau yang notaris takut sama Allah gitu. Cari yang seperti itu. Karena notaris itu sesuatu yang tidak ada bisa jadi ada. Oke. Oke, itu asul mas. Contoh yang kedua, sepertiga ibu. Jadi ibu itu ahli waris utama. Tapi dia perempuan, Pak. Dia hanya bisa bagiannya bagian pasti. Dia nggak bisa ngambil keseluruhan harta. Makanya cari asobahnya. Antum punya anak perempuan cuma satu. Ayah ibu antum udah nggak ada, istri juga udah nggak ada, misalnya anak perempuan cuma satu aja. Kan setengah doang tuh. Ayatnya jelas kan? Fa'in kanat wahidatan falahan nisfu. Ayatnya jelas. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayain. Fa'in kunna nisa'an fawqa sanataini falahunna sulusa ma tarak. Fa'in kanat wahidah, kalau cuma satu, falahan nisfu, maka si anak perempuan itu dapatnya setengah. Setengah itu kan definitif 50%, udah bukan ayat yang mutasyabih. Orang ketika dibilang nisfu udah paham ya 50%. Nggak bisa nambah bagian anak perempuan. Nah, nisfu Syaban setengahnya pertengahan Syaban ya maksudnya. Nah, sisanya kita berikan kepada siapa? Berikan kepada laki-laki terdekat. Lihat saudaranya almarhum masih ada nggak? Oh, saudaranya juga udah meninggal, Ustaz. Ponakannya ada nggak? Ponakannya tapi yang dari saudara laki-laki ya. Nah, ponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Oh, nggak ada juga, Ustaz. Cari. Oh, ternyata misalnya si almarhum bapaknya pernah nikah dengan perempuan lain. Berarti kan dia punya saudara seibu. Itu harus detail, Pak. Oh, ternyata bapaknya pernah nikah dengan perempuan lain. Oh, berarti dia punya saudara seayah. Cari terus, Pak. Makanya ketika antum menjadi ada orang diskusi sama antum, cuma anak perempuan aja, kan ini masih ada kemungkinan orang lain dapat. Tanyain tuh detail tuh, Pak. Ayah Anda pernah nikah dengan perempuan lain? Ayah Anda, ibu pernah nikah dengan laki-laki lain sebelum pernikahan ini misalnya? Oh ya Ustadz, ibu saya ini suami keduanya. Baru tuh terbuka. Oh iya berarti kamu punya saudara seibu. Berarti kamu punya saudara seayah. Gitu ya Pak ya. Jadi itu harus diurutin tuh Pak. Gak bisa habis. Oh baru kalau itu nggak ada naik tuh ke paman. Makanya di sini paman kandung. Paman kandung termasuk ahli waris. Karena saya pernah dapetin kasus sampai ke paman Pak. Paman tuh masih ada jatah 1/12. Sisanya nanti 1/12. Jadi waktu itu seorang istri suaminya meninggal, ada istri, belum punya anak, pengantin baru, pas COVID kemarin, dia punya saudari perempuan satu, saudari seibu satu, sama paman. Jadi ahli warisnya itu istri seperempat, saudari perempuannya setengah, kemudian si saudari seibunya itu 1/6, karena sendirian. Ada lebih dari satu kan 1/3 kan, saudari seibu. Masih ada sisa 1/12 nanti buat si pamannya. Ini ditelepon pamannya di Jawa. Oh gini. Oh saya masih dapet toh. Kaget tuh dia. Oh iya alhamdulillah. Tapi pamannya ada 4, jadi 1/12 itu bagi 4 lagi gitu. Tapi kan itu emang haknya dia. Kita harus berikan kepada mereka, kasih kepada mereka. Jangan mentang-mentang dia nggak punya otoritas dalam menentukan jual beli. Ya kan kalau secara hukum Indonesia itu saudara-saudara nggak ada otoritas untuk menentukan jual beli. Benar kan Pak? Di rumah itu misalnya si anak perempuan mau ngejual tanpa ngasih tahu om-omnya, kalau secara hukum Indonesia boleh nggak? Bisa nggak? Bisa. Tuh makanya kalau yang anak perempuan potensinya dia ngezolimin orang lain. Tuh, terus juga kalau istri muda juga begitu tuh biasanya tuh. Istri tuanya berpotensi ngezolimin istri mudanya gitu. Karena kesel sama istri mudanya, tiba-tiba pas ya banyak lah kasus kayak gitu Pak. Saya terakhir juga kayak gitu. Iya saya kaget tiba-tiba pas ayah saya meninggal, ada seorang perempuan bilang saya istri ayah kamu kan repot tuh. Bayangin tuh. Emang iya nikah siri karena si bapaknya ini PNS kan nggak boleh nikah secara resmi kan kalau PNS ya. Bukan nggak boleh lah, ribet lah kata mereka. Datang tiba-tiba dengan istrinya dan punya anak. Bang, oh iya itu istri sah kan? Bisa dibuktikan? Bisa. Secara siri ya bisa ya dia bisa isbat nanti, kalau secara negara kan dia bisa isbat dulu tuh diakomodir gitu. Ya nggak usah lah tuh ngapain pakai sidang isbat, udah datang aja lah. Pakatin bagian dia berapa sesuai dengan faraid Islam. Dan ternyata ada anak juga dari istri keduanya. Itu kan masuk terhadap anak, jadi anak dia juga kan gitu. Oke. Nah itu
Taksil yang kedua, sepertiga, tiga jadi asal masalah, paman kandung tuh dapat. Ya, kalau dicari-cari ujung-ujung nggak ada, baru nanti istilahnya ada zawil arham dan lain-lain, itu nanti kita di materi selanjutnya. Oke, itu contoh yang kedua dalam masalah taksil. Kemudian apabila pembilangnya ada dua, ini yang udah saya jelasin tadi. Nah, suami, anak perempuan sama saudara laki seayah, ahli warisnya. Suami dapat seperempat karena dia punya keturunan, anak perempuannya dapat setengah, saudara laki-laki seayahnya dapat asobah sisanya. Karena 4 dan 2 ini saling membagi, maka yang terbesarnya kita jadikan asal masalah. Yang keempatnya kita jadikan asal masalah. Oke, di sini 4. Nah, 4 kali seperempat 1, 4 kali setengah 2, sisanya 1. Ini seperempat setengah. Kenapa kita harus hitung seperti ini? Biar bagian yang asobah ini terdefinitifkan. Jadi biar bagian asobah tuh ketahuan tuh bagiannya berapa gitu. Sekarang hitungnya seperti ini. Oh, akhirnya ketahuan kan, oh asobahnya jadi seperempat. Karena asobah ini bagiannya ini lunak, Pak, kalau istilah lainnya ya. Saya lebih suka mengartikan asobah tuh jangan bagian sisa, bagian lunak. Bagian lunak. Lunak tuh apa ya? Nanti dia fleksibel bagiannya, bisa berapa tergantung sisa nanti dari harta warisan. Oke, itu yang 2 angka. Nah, ini ada 3 nih pembilangnya. Contohnya, ahli warisnya istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki ya, cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian sepupu laki-laki dari anak laki-laki. Istri dapat 1/8 karena ada keturunan, anak perempuan dapat setengah karena sendirian, cucu perempuan dapat 1/6. Udah diajarin kemarin takmilatan lisulusain, penyempurna 2/3, bisa kan? Jadi kalau anak perempuannya cuma 1, cucu perempuan tuh masih mungkin bisa dapat 1/6 sebagai penyempurna 2/3 nanti istilahnya. Nah, sisanya baru asobah kepada sepupu laki-laki. Nah, ada angka 8, 2 sama 6. Nah, kita cari itu KPK-nya. Nggak harus dikali semua, cari yang kemungkinan bisa membagi ya angka 24. 24 kan? 24 ke 8 bisa, ke 2 bisa, ke 6 bisa. 48 juga bisa, cuma kegedean kan gitu kan. Cari yang kecil, 24. 24 bagi 1/8 3, 24 kali setengah 12, 24 kali 1/6 4, sisanya 5. Nah, tahuan kan bagian sepupu laki-laki, 3 bagian sepupunya 5/24. Bagian cucu perempuannya 4/24. Ini kan sama 1/6. 12/24, 3/24. Nah, ini kalau 3, pembilangnya ada 3. Ini cara taksil yang ketiga. Oke. Nah, ini masih taksil nih, belum tasbih. Kayak ini 6 sama 2 ini udah, baru nanti kita tasbih. Oke, taksil ada yang mau ditanyakan? Taksil, mencari asal masalah. Kita cari angka terkecil. Oke. Baru ini nanti tasbih. Ini juga saya jelasin tadi, cuma ini dalam slide. Nah, ya silakan Bu Mundi ya. Ada yang mau tanyakan, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Tadi terkait contoh yang satu, sebenarnya tadi saya mau tanya. Tadi contohnya kan yang meninggal istri ya, Pak, maaf ya, contoh satu. Nah ini, artinya kan yang meninggal. Ini Bu. Apa yang ini Pak. Nah, ini kan tadi contohnya berarti istri yang meninggal ya Pak. Ya, betul. Jika istri yang meninggal, itu harta yang dibagikan itu harta apa saja, karena kan suami juga mencari nafkah gitu ya. Kemarin Ibu masuk pertemuan kemarin, Ibu hadir? Kemarin hadir. Dijelasin nggak Ustaz? Tapi saya belum menangkap itu. Oh ya. Ya, jadi makasih. sebenarnya gini Bu, harta itu adalah milik yang punya. Jadi lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Hartanya siapa yang dibagi? Ya hartanya si istrinya. Kalau si suami punya harta ya itu bukan jadi warisan, suaminya masih hidup kok. Karena kan nanti syaratnya si pewaris itu harus meninggal. Yang punya harta itu harus meninggal. Nah, hartanya suami, misalnya rumah ini sudah dibeli sebelum nikah sama istri tersebut, yaitu rumah itu nggak jadi warisan. Si istri ketika
menikah sudah punya rumah dan dia bekerja, dia nabung, ya itu ada harta sama istri, ya itu yang menjadi warisan. Jadi harta bawaan istri ya Pak? Harta bawahan atau harta perolehan dia pun juga Perolehan. Ya, oke. harta perolehan selama dia nikah itu dia kerja misalnya kan, dia nabung, dia beli rumah, dia beli mobil, ya itu jadi warisan. Ya. Makanya harus clear Pak, Bu, mana harta Pak, mana harta Ibu. Gitu. Ya. Makanya alhamdulillah nih ada suami istri yang ikut nih. Bu Juli sama suaminya ikut. Jadi dari sekarang harus diklirkan Pak. Sumber permasalahan di Indonesia, sepengalaman saya ketika ada masalah waris itu, di kita kan biasanya ditunda. Istrinya meninggal, atau suaminya meninggal. Udahlah, ngomongin waris tar aja, saya masih hidup, ibu masih hidup. Karena image di kita, penyelesaian waris itu harus dijual. Itu yang salah. Itu salah. Antum menyelesaikan masalah waris, itu nggak harus dijual. Nyelesain waris itu gimana? Ya sampai sini. Sampai tahu haknya masing-masing. Datengin Ustadz, bikin kesepakatan. Oh iya nih, rumah ini milik ayah nih. Karena ayah itu belum nikah udah punya. Oh rumah ini dulu udah dikasih ke ibu. Ayah udah menghibahkan rumah ini kepada ibu. Jika ayah meninggal ya nggak jadi warisan orang milik ibu. Kan jelas tuh. Salah satu masih hidup. Bisa klarifikasi satu sama lain. Masalahnya ini dipending. Oh, gue lah ntar aja ngomongin waris. Tahu-tahu anaknya malah meninggal duluan. Kan repot tuh. Anaknya lagi meninggal duluan, malah si ibunya belum nggak meninggal misalnya belum meninggal gitu. Nah, ini yang menjadi masalah di Indonesia. Karena nganggepnya nyelesain waris itu harus dijual. Saya kemarin juga ibunya sampai nangis. Yusuf, kalau di kita sih dia orang Betawi Pejaten. Pejaten Timur. Iya, tetangga saya soalnya ketika diselesain, ibunya suruh keluar dari rumahnya dijual. Nah, itu beda lagi. Nggak harus seperti itu, Bu. Gitu. Dan alhamdulillah anak-anaknya ngerti. Alhamdulillah jadi tuh sekeluarga, anak-anaknya anak pesantren semua. Malah ada salah satu anak itu alumni Lipia, kakak senior saya. Ya, saya diundang sama dia. Bisa jangan ngomong nih, Sa. Umi aneh nganggapnya begini-begitu. Jadi yang penting kita tahu dulu haknya. Oh gitu ya. Iya, udah ibu tinggal di sini nggak apa-apa, Bu, ngapain? Nggak apa-apa tinggal di sini, tapi kita tahu nih, oh saya anak laki-laki dapatnya segini, saya anak perempuan dapatnya segini. Ibu sebagai istri pun dapat. Oh saya masih dapat, Ustaz. Iya, ibu kan adalah istri yang sah almarhum. Emang almarhum punya istri lain? Oh enggak, enggak ada begitu. Ibu istri yang sah nih, Bu. Ibu belum dicerai kan? Masih dalam pernikahan yang sah. Iya, ibu nih istri yang sah. Ibu dapat 1/8. 1/8 murni buat ibu. Anak laki-laki dapat banyak, Bu. Itu harusnya tanggung jawab terhadap ibu, saya bilang gitu. Anak laki-laki ini dapat banyak. Kalau dia kabur nggak tanggung jawab, liatin aja, Bu. Warisannya biasanya nggak berbekas. Betul kan, Pak? Itu makanya ketika belajar waris, kita harus paham itu dulu tuh, hak kewajiban terhadap harta warisan kita. Laki-laki kita dapat banyak, bukan berarti kita nggak punya tanggung jawab terhadap ibu kita kan. Ibu dapat 1/8, oh itu udah sangat mulia, Bu. Islam sangat memuliakan perempuan. Perempuan dapat 1/8 itu murni buat ibu. Gak ada tuh tanggungan ibu nggak nanggung anak ibu. Malah anak laki-laki dapat banyak, dia nanggung ibunya. Nah, kadang-kadang orang mikir ketika dapat waris, anak laki-laki ini kabur, kagak tanggung jawab sama ibunya, masih adik perempuannya misalnya yang janda. Nah, disitulah yang disebut makanya warisan panah. Karena dia tidak memikirkan tanggung jawab dia di dalam harta dia. Tapi kalau dia mikirin itu, wah, saya udah insya Allah, oh ya udah Bu, harta saya buat ibu lah, saya kasih buat ibu supaya hidup ibu tenang gak maju. Bisa juga gitu kan. Oh ya udah ibu tinggal situ aja, kita nggak jual kok. Tanya gitu. Nah karena masalah itulah nganggapnya, oh iya nanti nunggu ini meninggal, kuburannya belum kering, masih 30 hari, kuburan belum kering, besok hujan-hujan nggak kering-kering itu kuburan. Karena ada beberapa budaya kan beda-beda tuh. Orang Jawa tuh biasanya nunggu 1000 hari kan, 3 tahun. Ternyata pas 1000 hari si kakaknya nih udah nyusun strategi nih. Mau nyusun strategi untuk ngezolimin adiknya. Bisa aja, benar nggak Pak? Nggak tahu was-wasnya setan itu kan, bisikannya itu kan ngeri kan. Misyaril waswasil khannas. Makanya Profesor Amin Suma dulu dosen saya di UIN yang S2 itu bilang, kenapa
dalam Islam tuh baiknya segera mungkin. Hari ini orang tua bapak meninggal, besok langsung ngomongin waris, Pak. Karena apa? Karena psikologisnya orang itu ketika lagi berduka, biasanya dia nggak akan licik, Pak. Orang kalau lagi berduka, potensi liciknya tuh kecil. Masa bapaknya baru meninggal dia udah ada mikiran gimana untuk ngezolimi yang lain. Udah ngomongin waris langsung. Salah kalau kita tunda. Malah kalau udah ditunda, bisikan setannya semakin banyak. Wah, ente kan yang megang sertifikat. Udah. Bener nggak? Bisikan setannya itu makin banyak. Kalau langsung dikelarin besoknya, atau malamnya, Pak. Siangnya kubur, sorenya, yuk kita duduk. Panggil Ustaz. Ustaz ada warisan. Apa? Itu sopan menurut manusia, Pak. Ya, tapi menurut dia, oh nggak sopan. Tiba-tiba setahun kemudian sertifikatnya dibalik nama atas nama dia. Lebih nggak sopan mana, Pak? Karena pengalaman saya di lapangan kayak gitu. Kita terlalu berpegang terhadap kesopanan versi manusia yang terkadang kan ini juga subjektif. Sopan menurut orang Jawa misalnya 1000 hari, sopan menurut orang Betawi 100 hari, standar sopannya seperti apa? Standar sopannya seperti apa kan itu juga bias nanti tuh. Kalau mereka paham, oh iya, ini orang tua kita meninggal, harus selesaikan nih. Karena lagi potensi untuk berbuat licik di ketika duka itu nggak ada, Pak. Nggak mungkin orang bapaknya habis meninggal tiba-tiba dia mengusir harta bapaknya. Baru sehari 2 hari. Tapi kalau udah setahun, bisikan setannya lebih kuat, Pak. Ya 3 hari nggak apa-apa. Ya itu kan ya, selesai jangan terlalu lama, Pak. Jangan terlalu lama lah. Bapak undur setahun, 2 tahun. Ujung-ujungnya harus diselesaikan, Pak. Bapak meninggal belum selesai, itu anak bapak nanti yang nyesain. Ya kan? Repot lagi tuh, Pak. Anaknya 3 dengan pemahaman yang berbeda aja udah repot. Turun ke cucu. Tiap anak punya anak 3, 9 kepala tuh yang berantem tuh, bayangin tuh. Dari 3 ke 9, 9 mau beradu argumen. Masya Allah. Nah itu pengalaman saya harus segera mungkin, Pak. Gak harus, ya segera mungkin tuh bisa sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu. Ya sebulan masih makul lah. Tapi kalau udah sampai 10 tahun belum saya selesai itu ya Allah. Saya bilang, sayang ini harta nggak bisa dimanfaatkan. Sayang ini harta malah jadi kemana. Ya, itu taksil tadi. Itu Bu siapa tadi? Bu Mundi. Mundi, terima kasih Pak Ustadz ya. Oke, sekarang tashih ini yang tadi. Nah, tashih ketika saham yang harus dibagi ini tidak terbagi. Jadi sahamnya harus digenapkan untuk jumlah anaknya. Contohnya, istri dengan 3 anak laki-laki. Ahli warisnya istri dengan 3 anak laki-laki. Istri 1/8, misalkan 7 bagian tuh. Oke, sisa 7 bagian. Nah, ini yang di slide. Nanti setelah ini kita akan praktek. 7 kita harus bagi ke 3 anak laki-laki. Berarti berapa nih 3 anak laki-laki? Berapa bagian? 7 kita bagi untuk anaknya laki-laki doang 3. Berapa bagian berarti? 3. 3. Karena nggak ada anak perempuannya, Bu. Kecuali di sini ada anak perempuan. Baru kita bagi 2/1. Kalau anaknya laki-laki aja, udah soba binafsi, udah bagi sesuai jumlah mereka. Gitu loh. Kecuali di sini ada anak perempuan 1. Udah nih pas nih 7 bagian. Enggak. Kalau anaknya laki-laki doang enggak. Langsung aja bagi sesuai jumlah mereka. Kalau anaknya laki-laki doang. Sama aja, sama aja. Lama. Pokoknya 2/1 itu ketika ada anak laki-laki dan anak perempuan. Gitu loh, Pak. Ya. Ketika yang sederajat ini ada dua-duanya. Ketika dia tidak cuma laki-laki doang, ya ini bagi rata aja. Kalau anak perempuan doang, baru bagiannya bagian pasti tuh. Kalau sendiri setengah, 2 atau lebih 2/3. Kan gitu kalau yang perempuan. Kalau anak laki-laki ya udah bagi aja mereka 3 bagian. 7 dibagi 3 kan pecah. Intisar. Makanya kita tasbih. Kita kalilah sama-sama dengan angka 3 ini. 8 kali 3, 24, 3, 21. Nah, 21 tinggal bagi 3. Masih 7. Kan? 3/24, 7/24, 7/24, 7/24. Itu kalau anaknya laki-laki aja. Ini namanya tasbih. Jika dia pecah. Oke, kita lanjut. Apa? Yang tasbih. Oke.
Yang ini 7. Nah, ini kan 7 mau kita bagi 3 kan? Kan sisanya 7 nih. Kan 8, 1, 7. 7 kita bagi 3 bagian. Nggak bisa, pecah kan? Kecuali di sini 9 bagi 3 bisa, 6 bagi 3 bisa, atau sisanya di sini 3. Kita bagi 3, masing-masing 1. Ini 7. 7 bagi 3 kan nggak bisa, pecah. 2,3 ya, 2 pecah lah. Nah, agar tidak pecah, kita agar agar saham ini bisa ngebagi ke seluruh ahli waris, kita kalikanlah asal masalah dengan jumlah ahli waris. Karena di sini laki-laki 3, tinggal kita kali 3. Tuh, 8 kali 3, 24. Oke, kemudian semuanya dikali 3. 24, 1 kali 3, 7 kali 3, 21. 21 ini baru kita bagi 3. Bisa, nggak pecah. Jadi 21 bagi 3 ya 7 kan. Jadi masing-masing dapatnya 7 bagian. Gitu. Haski itu. Agar angkanya ini tidak pecah nih, bisa digenapkan, bisa dibagi kepada seluruh ahli waris. Oke, itu tashi dalam satu kelompok. Oke, ini kan ada 2 mas. Oke, ini sama sebenarnya. Nah, coba benar 2:1 karena 2 laki-laki 1 perempuan, 1 dibagi 5 bisa pecah kan. Nah, kita kalilah 5 ke atas. 2/20 barulah ketemu biar angka 1 ini bisa kebagi kepada ahli waris. Nah, ini ada 2 masalahnya. Ada 2 angka. Oke, ahli warisnya istri 2. Nggak repot bisa kebagi. Yang repot ngurus kasih duit. Nih, ya nih Pak. Istrinya ada 2. Istri ya. Istri 2, saudara perempuan kandung. Nah, si mayit ini nggak punya keturunan dengan kedua istrinya. Nggak punya anak dari 2 istri itu. Punya saudara perempuan kandung, punya saudara perempuan seayah. Ini buat nemuin angka aja sih sebenarnya. Sama paman kandung, pamannya ada 3. Sah semua. Siri sah juga, Pak. Siri sah juga. Ya cuma kalau secara negara dia harus isbat dulu kan. Isbat nikah namanya, penetapan. Cuma kalau disepakati di antara keluarga ya nggak usah isbat, selesai sebenarnya. Iya, harus nikah resmi. Makanya dia perempuan kalau nikah siri minimal harus punya bukti, Pak ya. Ada materai, ada foto. Sekalipun nanti dia nggak dianggap, dia bisa isbat. Namanya isbat nikah, penetapan nikah. Tinggal datang ke pengadilan, ya saya istrinya yang dinikahkan secara siri, ini buktinya A, B, C, D. Itu nanti pengadilan bisa mensahkan nikah dia. Pengadilan bisa mensahkan nikah tersebut. Bisa jadi istri yang sah secara negara. Gitu. Iya, namanya isbat, Pak. Tapi jangan juga, Pak, lebih baik lah. Kalau mau nikah lagi lebih baik yang resmi lah gitu. Iya banyak bener. Yang istri kedua datang. Iya. Tuh. Makanya ibu-ibu pastiin, Bu. Suami kalau Sabtu Minggu kemana. Kayak ini paman kandung. Paman kandungnya 3. Nah, ini kita mau lihat bagaimana ada 2 angka pecah yang harus kita selesaikan. Istri kan, ini 2 istri, mau 2, mau 3, mau 4 kan bagiannya bareng-bareng kan. Nah, ini 1/4 buat berdua. Buat berdua 1/4. Saudara paman kandung, saudara perempuan itu sendiri, ini 1 ya. Ini kan setengah nih. Saudara perempuan seayah 1/6. Nah, paman kandung ini asobah AS, status AS. Paman kandung ada 3. 4, 2, 6. Kamu di angka berapa? 12. 12 bagi 4, kali 4, 1/4, 3. Ini bagi, ini 6 ya.
Ini 2. Masih ada sisa 1. Nah, angka 3 kita bagi untuk 2 orang nih. Pecah nggak? Pecah, nggak bisa. Oke. Angka 1 kita bagi 3 orang. Pecah juga kan? Solusinya seperti apa? Solusinya kita cari KPK antara 2 dan 3. 2 sama 3 berapa? 6. 6 ini yang kita kalikan ke sini. Jadi 12 dikali 6. Tuh. Kalau ada 2 tashih. 3 sama 2. 1, 3 pecah. 3 kedua pecah kan? Nggak bisa. Masa 1,5 per 12? 1,5 per 12 gimana tuh gitu kan? Ada pecah nggak bisa. Nah, makanya 2 angka ini kita cari KPK-nya. 2 sama 3, 6. Kita kalikan ke atas. Jadi 72. 3 kita kali 6, 18. 6 kali 6, 36. 6 kali 2, 12. Kali 6, 6. Bisa. 18 bagi 2, 9. Berarti masing-masing istri dapat 9 per 72. Nah, ini 36 per 72, 12 per 72. Paman, karena ada 3, 6 kita bagi 3, 2 per 72. 2 per 72. Masih. Ini tashih kalau ada 2 kelompok yang harus kita pecahkan. Nah, ini slide-nya. Ini ada di slide kok. Ya. Nggak dapat, istrinya doang udah. Saudara kandung itu lebih besar. Karena kan dia dari nasab. Dia, si mayit ini bertanggung jawab terhadap saudaranya, kan adiknya nih sebenarnya kan. Adik atau kakak perempuannya. Cara nasabnya kan, iya. Kan dia nggak punya anak, Pak. Anaknya nggak ada ini. Kalau ada anaknya nggak dapet ini. Ini karena nggak ada anaknya. Iya. Tanggung jawab terhadap saudara perempuan kandung nih besar. Jadi orang kalau belajar waris tuh kemana-mana. Makanya asobah dalam waris itu sama kayak wali dalam nikah sebenarnya, Pak. Kalau untuk perhatikan. Orang nih perempuan, kalau dia mau nikah siapa yang menikahkan? Ayahnya kan? Ayahnya nggak ada, pindah ke siapa? Marotipnya gimana? Kakek dulu kan ke atas kan? Kakek nggak ada baru turun anak. Kalau dia punya anak janda misalnya. Nah itu kan kayak waris kan? Kalau nggak ada baru saudaranya. Iya, itu menunjukkan pertanggungjawaban juga. Sobah tuh jangan salah. Laki-laki itu dapat, dia bertanggung jawab. Antum punya adik perempuan, ingat, jangan sembarangan gitu. Jadi ya itulah dinamik. Kalau dalam istilah fikih itu, ketika kita belajar disiplin ilmu dalam syariat itu, dia ada ketersambungan dengan ilmu lain. Nanti Bapak kalau lebih dalam lagi belajar waris, oh kenapa sih laki-laki 2/1? Oh ternyata konsep nafkahnya begini loh dalam Islam. Oh ternyata gini. Ketika dibangun di dasar itu, maka oh ya ternyata ya benar. Maka Allahu aliman hakim. Maka ayatnya ditutup dengan itu kan. Allah yang maha tahu. Allah yang maha bijaksana, yang maha bijak menentukan bagian-bagian ini. Itu kan otoritas manusia. Nggak bisa kita ikut campur. Oh setengah enak banget. Oh gitu. Gitu kan Pak? Iya. 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 Saudaranya. Istri kan bisa nikah lagi Pak. Suaminya nih meninggal bisa nikah lagi kan? Bisa nggak? Tanggung jawab si suami sampai kapan? Sampai dia meninggal. Tanggung jawab kita terhadap istri kita selesai ketika kita sudah meninggal, Pak. Kita nggak tanggung jawab lagi sama istri. Istri dicari suami lain boleh nggak? Boleh. Kalau bisa. Kalau udah tua, dia punya saudara misalnya kan, punya anak, anaknya tanggung jawab dia. Kalau nggak punya anak, kan dia punya saudara dari yang lainnya.
saudara dia kan ada. Jadi ngeliatnya jangan hanya ke si mayitnya, kan dia punya saudara dia yang bertanggung jawab terhadap dia. Istri ini kan punya adik, punya kakak misalnya kan, ketemu Pak, insya Allah. Gitu. Jadi ketika dia paham ini, oh ternyata istri itu masih bisa nikah lagi Pak dengan perempuan laki-laki lain. Kalau masih muda kan nggak, tapi ya, anak dia punya anak, punya saudara kan, dia punya keluarga itu yang bertanggung jawab terhadap dia. Atau dia punya kakak, atau dia punya orang tua masih ada misalnya, orang tua dia bertanggung jawab jadi pindah ke orang tuanya kan misalnya. Suaminya udah selesai tanggung jawabnya. Suaminya selesai ketika dia masih hidup. Makanya kan pertanyaan kita tentang harta itu kan min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Bagaimana kita menginfakkan harta kita. Kita punya istri, kita udah nafkahi dengan baik, kita berikan yang baik, selesai tanggung jawab kita, Pak. Al-hukuk wal wajibat. Itu bab khusus dari munakah ya. Menurutnya. Hak kewajiban suami istri itu, suami istri kan di situ. Ketika sudah meninggal ya udah selesai urusan dia. Makanya ketika kita masih hidup, berikanlah yang terbaik buat istri kita. Kan gitu kan konsepnya kan. Ketika istri kita sudah meninggal ya kita udah nggak tanggung jawab lagi. Oh iya, istri. Enggak. Enggak apa-apa enggak. Saya satu. Satu di Cianjur, satu di Jakarta. Yang nah itu sebenarnya filosofinya nanti ke sana lebih. Jadi itu ya Allah udah ngatur lah, selesai urusan. Ya, istri bisa nikah lagi dengan laki-laki lain. Ya kalau udah tua ya misalnya bisa aja lah nikah lagi misalnya kan. Tetangga saya itu Pak, usia berapa tuh, 60 atau 70 tahun itu. Jadi dulu dia sempat punya hubungan sama perempuan ini, dia nikah sama laki-laki lain, yang si laki-laki ini nikah sama perempuan lain. Ini udah jadi janda, dia jadi duda, akhirnya nikah juga Pak, bisa. Usia sama-sama 60 misalnya. Bisa ada Bu. Bisa aja kan. Kakek saya itu nikah yang kedua, karena nenek saya meninggal. Itu kakek saya usianya udah 80. Istrinya umur 60. Kakek saya umur 80 waktu itu Pak nikah. Karena kakek saya meninggal usia 90. Bisa kan? Iya itu. Iya, tapi kan konsekuensi warisnya dapat, Bu. Gitu. Iya, tapi kan konsekuensi warisnya tetap dapat kan, itu dia. Iya, kalau bahasa dia buat ngurus lah, buat apa. Kan tapi kan sekalipun gak berhubungan, misalnya udah gak bisa berhubungan suami istri, tapi secara waris kan tetap istri yang saya dapat warisan itu dia. Ya bisa. Iya. Nah, itu pas kakek saya meninggal saya ingetin, om saya nih istri sah nih, sekalipun istri muda, cuma oh iya bener dapat ya, dia dapat om. Udah akhirnya dihitung-hitung kasihkan hak dia per 8. Sekalipun dia dengan kakek saya nggak punya anak misalnya, kan nggak ada urusan. Yang jadi patokan kan anaknya almarhum, gitu kan, si kakek itu punya anak. Oke, nah ini tasheih kalau dari 2 angka. Ada yang mau tanyakan? Ini 3, 4 kali 12. Karena ada nanti jumlah saham tuh lebih besar. 4, 3, 12. Nah ini istrinya 4 nih. Istrinya 4, punya 2 anak laki-laki. Cuma ada anak, 1 laki-laki, 1 perempuan. 3 nggak bisa bagi ke 4, 17 nggak bisa ngebagi ke 3, kan dikali 12 bagian. Apa? Kenapa? Contoh ini? Ya nggak tahu, kan saya bikin contoh aja. Ya mungkin Pak, orang punya, kan kemungkinan laki-laki punya istri 4 kan mungkin aja kan. Cuma masalahnya berani atau enggak gitu. Ini saya karena paling simpel nyari 2 angka yang harus dibagi itu Bu Yuli, bukan berarti Ustaz Rajasan nih contohnya. Karena biar ada tasih 2 itu gitu. Oke. Oke. Ada masalah, terkadang jumlah saham ahli waris itu lebih besar dari pokok masalah. Contohnya gini. Namanya aul. Suami, saudara perempuan kandung, sama saudara laki seayah.
Kan suami, kemudian saudara perempuan kandung, ada 2 ya. Saya kalau ngajar waris sebenarnya pakai bahasa Arab. Bahasa Arab tuh tulisnya simple, saudara perempuan kandung, ukhtun, sakit. Nanti anak laki-laki ibnun, anak cucu laki-laki ibnu ibnin nih. Saya kalau di kelas sih, kalau kelas malam itu bahasa Arab ya. Langsung saudara perempuan kandung 2, saudara laki seayah. Oke. Nah, suami dapat berapa? Setengah. Kenapa dapat setengah? Gak ada keturunan, gak ada anak. Saudara perempuan kandung 2, 2/3, karena lebih dari 1. Gak ada saudara laki, gak ada keturunannya. Saudara laki saya ini mahjub, asobah. Coba tapi dia gak ada sisanya. 2 sama 3 ketemu di 6. Betul ya? 6 kali setengah, 6 kali 3, 2/3, 4. 4 kan? Nah ini asobah, karena gak ada sisa ya gak ada. Terkadang jumlah saham, ini kan saham tadi nih, jumlah saham itu lebih besar dari aslul masalah, ya kan? Jumlah sahamnya 7, asal masalahnya 6. Nah ini namanya aul, alat alat, jadi lebih tinggi jumlah masalahnya. Solusinya seperti apa? Solusinya jumlah sahamnya kita jadikan aslul masalah. Jadi aslul masalahnya berubah jadi 7, nggak 6 lagi. Asal masalahnya jadi 7, nggak jadi 6. Naikin tuh jumlahnya yang tadi berlebih itu. Berarti bagian suami bukan 3/6, tapi 3/7. Saudara perempuan kandung masing-masing 2/7, 2/7. Itu aul namanya. Iya, langsung tambahin aja, langsung naikin ke atas. Jadi 7-nya kita jadikan asal masalah. Enggak. Ini langsung kita naikkan ke atas aja. Apa? Enggak berlaku lagi. Pindah ke 7, karena jumlah sahamnya ini 7. Kasus ini juga bisa kita ganti dengan 2 anak perempuan misalnya. Tapi kalau 2 anak perempuan, suami kan jadi 1/4 ya. Suami 1/4, 3. Mas, aul juga nggak? Laki sayanya asobah, tapi kan nggak ada sisanya kan? Nggak dapat. Kalau kita ganti suami 2 anak perempuan ya, ini 1/4, 2/3, 12, 3, 4, 8. Nggak aul. Nah, kita ganti asal masalahnya langsung menjadi angka 7 itu. Jadi jumlah sahamnya yang menjadi asal masalah. Ya, kan Pak? Oke. Contoh lain, ini awal kayaknya ada contoh. Contoh kedua. Suami, anak perempuan, cucu perempuan, ayah, ibu. Nah ini yang lengkap nih. Tapi nggak ada anak laki-lakinya. Saudara laki kandung. Suami 1/4, karena punya keturunan kan. Anak perempuan 1/2, cucu perempuan 1/6. Ini masing-masing 1 semua ya. Anak perempuan 1, cucu perempuan 1. Ayahnya 1/6. Plus sisa, kalau ada sisa, ibu 1/6. Kan ayah sama ibu, kalau dia punya keturunan, ayah dapat 1/6, ibu juga sama. Kalau nggak punya keturunan, ayah dapatnya berapa? Asobah kan? Ibu dapat 1/3. Ya. Nah, 4, 2, 6. Temu di angka 12. 12 bagi 4, 3. 12 bagi 2, kali setengah 6. Kali 1/6, 2. 2, 2. Di jumlah, ternyata jumlahnya 15. Ya kan? 3, 6, 2, 2, 2. Nah, karena jumlah sahamnya lebih banyak, maka jumlah saham ini kita jadikan aslul masalah. Jadi bagian suami yang tadinya 3/12 itu geser jadi 3/15. Anak perempuan yang tadinya 6/12 jadi 6/15. Karena ini ahli waris utama semua nih, mereka pasti dapat.
nggak ada yang terhijab. Cucu perempuan juga, ayah sama ibu juga. Jadi alatil masalah, jadi masalahnya lebih besar. Kita jadikanlah jumlah siham, jumlah bagian keseluruhan itu jumlahnya dijadikan asal masalah. 12/5 jadi 15. Itu namanya aul. Lagi aul apa? Mahjub itu terhalang, tertutup, terhalang. Ya, yang oh yang pertama. Oh ini, nenek dari ibu. Pernah buat berdua ini. Buat berdua seperenam. Bukan masing-masing seperenam. Uh, Ibu apa ayah apa kakek? Ayah kali. Ya, karena nanti kakek hitungannya kakek bisa asobah juga sih. Iya. Oh, iya iya iya. Ntar kita dengar azan. Ntar kita dengar azan dulu. Ya, kalau yang tadi Bu Suri tanya, itu biasanya kasus itu terjadi dalam masalah kemariatan ya. Yang ayah, ibu sama istri atau suami. Itu terkadang malah bagian ayah lebih sedikit, nggak 2/1. Itu ada masalah khusus. Nanti ada itu istihadnya Sayyidina Umar nanti bilangnya sepertiga sisa. Jadi dapat sepertiga sisa itu ada masalah khusus. Tuh, kalau dalam masalah bagian ayah nanti lebih kecil ya dari bagian ibu. Kalau kakek sama nenek nggak masuk ke masalah itu nanti. Masalah itu nanti. Masalah umariyatain. Oke. Nah itu awal itu. Nanti terakhir ada namanya nanti rot. Terkadang jumlah sahamnya itu lebih kecil daripada asal masalah. Itu rot namanya. Tapi syaratnya ini dia ada 3 syarat. Yang pertama nggak ada asobah, kemudian ada sisa, kemudian ada ashabur rot, orang-orang yang berhak mendapatkan rot. Nggak semua orang berhak mendapatkan rot. Nah ini ashabur rot ini aja nih, ada di slide yang udah saya kasih ya. Anak perempuan, ibu perempuan, ibu, nenek dari ayah, pegang perempuan-perempuan aja, karena kan bagiannya bagian pasti itu. Kalau ada asobah kan selesai, habis tuh sisanya diambil sama asobah. Nah contohnya gini, dan dia cara ngitungnya itu ada macam-macam mbak. Ini udah agak agak lumayan. Uh, ada suami atau istri. Oke. Uh, ini mau lanjut habis sholat apa kita habisin sekarang? Lanjut aja ya. Habis sholat aja sekalian gitu. Nggak, iya maksudnya sholat dulu bareng di bawah. Kan udah makan juga kan tadi ya. Udah nggak terlalu lapar ya. Sholat dulu. Karena ini saya harus selesaiin dulu. Nah, biar tenang. Sholat dulu aja nggak apa-apa. Sholat dulu. Setelah sholat kita sini lagi ya. Sebentar ya. Paling 15 menit lah. Ya. Kita sholat dulu. Dan alhamdulillah juga tadi udah makan siangnya udah terganjur. Ya kita istirahatkan dulu sebentar, sholat, nanti kita nanti aja sebentar Zat, kurang lebih 15 menit lah, menjelaskan tentang sholat. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kepada amin, nanti habis sholat langsung mulai ya. Ya
Baik, bismillah kita lanjutkan. Ada satu tema lagi yang berkaitan dengan penghitungan waris. Kalau tadi kita udah diskusi masalah aul, sekarang kita akan diskusi masalah rot. Kalau tadi rot ini dibalik, Pak. Kalau aul itu tadi jumlah saham itu lebih besar daripada pokok masalah kan. Kalau aul tadi jumlah sahamnya lebih besar. Ini jumlah saham. Ini jumlah saham lebih besar dari asal masalah. Tinggal kita naikin. Itu aul. Itu gampang itu. Nah, sekarang jumlah sahamnya itu lebih kecil. Jumlah saham ahli waris lebih kecil daripada jumlah pokok aslul masalah. Aslul masalahnya 6, ternyata jumlahnya cuma 5. Berarti kan ada satu yang nggak kebagi kan? Itu namanya rot. Syarat rot itu nanti ada 3 rukunnya, maaf. Rukun itu tidak ada asobah. Nggak boleh ada asobah. Kalau ada asobah ya nggak mungkin ada rot. Karena asobah itu yang mengambil sisanya kan. Yang kedua ada sisa. Misalnya kayak gini 5, berarti sisanya 1 kan. Nah, itu ada sisa. Yang ketiga ada ashabur rot. Orang-orang yang berhak mendapatkan rot. Nah, ashabur rot itu ada 8 dan itu perempuan semua. Oke, anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek dari ibu atau nenek dari ayah, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, sama saudara laki-laki atau saudara perempuan tapi yang seibu. Atau ada nanti kan termasuk ashabul furud, saudara laki-laki atau perempuan yang seibu itu dia nggak dibedakan tuh laki-laki sama perempuan. Nah, cara ngitungnya nanti ada 2 juga. Yang pertama, dia tidak bersama suami atau istri. Tidak ada suami atau istri. Jadi misalnya seorang muslimah wafat, suaminya udah meninggal duluan, ahli warisnya cuma anak perempuan aja. Nah, kemudian contoh yang kedua, dia ada beberapa bagian pasti. Ada yang dapat setengah, ada yang dapat 1/6. Nanti kita lihat contoh. Nah, ahli warisnya cuma anak perempuan aja. Ini nggak ada suami, nggak ada istri ya. Jadi suami istri udah meninggal, bisa meninggal bareng atau meninggal duluan. Pokoknya nggak ada suami, nggak ada istri. Anak perempuannya ahli warisnya cuma anak perempuan 4. Terus ditelisir si almarhum ini bapaknya juga nggak punya saudara, nggak punya paman, nggak punya ponakan. Udah pokoknya ahli warisnya ini doang. Gak ada asobah, kemudian ada sisa, kemudian ada ashabur rot. Nah, karena anak perempuan aja dan bagiannya anak perempuannya lebih dari 1, maka kan dia bagiannya 2/3 tuh. Nah, kita hitung dulu Bu, hitung dulu 3, kemudian 2, sisa 1. Ini ada rot nih namanya nih. Ini rot nih, ada sisa. Karena jumlah sahamnya yang kita bagi cuma 2. Sedangkan kita ada uang 3 miliar. Tapi yang bisa dibagi cuma 2 miliar. 1 miliar ini punya siapa jadinya gitu loh. Kalau nggak ada misalnya nggak ada ashabul furud yang lain, berarti nanti langsung aja pokok masalahnya diambil jumlah ahli waris. Jumlah ahli warisnya berapa? Langsung aja udah langsung kita bagi 4 gitu loh. Tapi syaratnya itu nggak ada asobah ya. Asobah nggak ada, dicari semua nggak ada. Nggak ada asobah, kemudian saudara-saudaranya nggak ada semua. Ada sisa. Sisanya kita lihat nih. Kalau dia cuma nggak ada bagian pastinya cuma 1, kan bagian pasti cuma 1 nih, 2/3 kan. Bagian pastinya cuma 1, 2/3, maka langsung aja pokok masalah kita ambil dari jumlah ahli warisnya. Jadi langsung tuh pokok masalah jadi 4 ya, langsung bagi rata lah di antara mereka. Syaratnya gitu, nggak ada asobah. Kalau ada anak laki-laki 1 ya nggak berlaku hukum ini, gitu loh. Kalau ada anak laki-laki 1 aja di sini, anak perempuan 4, laki-laki 1. Nah berarti di sini berlaku hukum 2/1.
bukan rod lagi nanti dapatnya, asoba bil goir nanti. Yang perempuan 1/6, yang laki-laki 2/6. Kan itu 2/1 kalau ada anak laki-lakinya. Ini cuma anak perempuan aja. Gitu. Kan kalau ada anak laki-laki, berarti dia ada asobahnya. Selesai, habis hartanya. Selesai, Pak. Kalau ada anak laki-laki. Anaknya perempuan aja, dicari semua nggak ada kemana-mana. Makanya cari dulu tapi, rod itu nanti terakhir. Nah itu bilangannya cuma 1. Kalau bilangannya ada 2, ini contoh yang 6 juga. Nih, ahli warisnya cuma anak perempuan 1, cucu perempuan 1. Karena perempuan 1,5, perempuan 1/6. Berarti kan ini nanti temu 2 sama 6, 6. 6 kali setengah 3, 6 kali 6 1. Ada sisa 2 nih. Nah, cara ngitungnya gimana? Kalau misalnya ada 2 bilangan nih. Ini belum nggak ada suami, nggak ada istri ya. Nah, ada beberapa bagian. Kalau kayak gini, kita ubah nanti yang menjadi, ini syaratnya dua-duanya ashaburot nih Pak. Anak perempuan ini berhak mendapatkan rod, cucu perempuan juga mendapatkan rod. Asal masalahnya kita ubah dari jumlah sahamnya. Itu nanti caranya. Nah, jadi asal masalahnya dari 6 geser ke 4. Jadi bagian si anak perempuan itu jadi 3/4. Yang cucu perempuan jadi 1/4. Jadi naik sesuai jumlah saham masing-masing. Itu kalau ada 2 bilangan. Gitu. Jadi si anak perempuannya dapat 3/4, cucu perempuannya dapat 1/4. Dapatnya sebagai fardon plus roddan. Istilahnya gitu. Kalau dalam istilah warisnya, dia dapatnya fardon. Fardon itu bagian pasti. Fard ya. Bagian pasti. Plus roddan. Plus dapat sisaannya. Gitu. Makanya 3/4 itu bukan murni fard dia aja, tapi fard plus rod. Ingetin itu. Plus rod. Fardon plus ma'arod dan. Itu istilahnya tuh. Kalau 2 tuh angkanya tuh. Ada 1/2/6. Kita ambil dari jumlah sahamnya. Ini nggak ada suami, nggak ada istri ya. Kemudian ini hitungannya agak lumayan. Nah, ini sama 1/3 1/6 ya, tinggal kalau jumlahnya berapa 3 ya, ibu jadi 2/3, kalau perempuan 1.000 jadi 1/3. Nah, dilihat dari jumlah sahamnya. Bersama suami atau istri. Ini ada 2 kali hitung. Ahli warisnya istri, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu. Saudara laki-laki sama saudara perempuan itu ketika lebih dari 1, dia dapat 1/3 kan? Dapat 1/3. Ini saya tulis. Nah, istri seperempat, saudara laki seibu, sama saudara perempuan seibu. Nah, ini kan mereka 1/3 untuk berdua. Mereka berserikat 1/3. Sama kayak istri lebih dari 1 kan 8 untuk berdua, terus 1/4 untuk berdua. Nah, 4 sama 3, 12, 12, 4, 3, 12, 3, 4. Jumlahnya berapa? 7. Nah, dari sini kita tahu, oh jumlah saham, ini jumlah saham nih, lebih kecil daripada aslul masalah. Aslul masalahnya 12, jumlahnya 7. Oh berarti ini masuk ke dalam hitung-hitungan rod istilahnya. Nah, kita lihat nggak ada asobah, kemudian ada sisa, ada ashaburot nggak? Oh ini ashaburotnya si saudara. Istri bukan ashaburot. Nah, cara ngitungnya, pokok masalah kita ambil dari bagian istri. Hitungan pertama. Hitungan rodnya, pokok masalah kita ambil dari bagian istri. 4. Oke. Kita kasih dulu bagian istri. 1, sisanya berapa? 3. Oke. Sama. Kalau saudara seibu, laki-laki perempuan 1/3 untuk berdua. Nggak masing-masing. Suroka kerjasama. Nah, pokok masalah diambil dari pembilang bagian istri.
Kita kasih dulu bagian istri. Set, seperempat. Ini kan hitungan rotnya ya. Nah, jadi istri dapat seperempat, tetap si dua saudara ini dapat sepertiga. Karena ini pecah, 3 kita bagi 2 orang, nah ini tasih lagi. Jadi 4 kita kali berapa? 2. Kan kali 2, nah sama dengan 8, ini kali 2 sama dengan 2, ini kali 2, 6. Jadi masing-masing 3. Jadi istri dari 2/8 ya seperempat. Nah si saudara ini masing-masing dapatnya 3/8. Langsung dikasih sesuai dengan jumlah mereka. Sisanya dibagi dengan jumlah ashabul furud. Jadi kalau ada rot bersama suami istri, kasih dulu bagian suami istri. Rumusnya gitu. Karena suami istri bukan termasuk ashabul rot. Hubungannya bukan hubungan nasab. Yang berhak dapat rot itu hubungan-hubungan nasab semua nanti. Suami istri kan hubungannya hubungan pernikahan. Oke, makanya kita ikut pendapat yang itu. Sekalipun nanti kalau antum baca kitab fikih dapat rot juga. Cuma kalau di kita di mazhab Syafi'i itu yang berhak mendapatkan rot ya jalur nasab aja. Nah, makanya nanti si istri kita kasih 2/8 ya seperempat kasihin, baru sisanya kita berikan kepada ashabul rotnya. Makanya dia tadinya ini dapatnya 1/3 untuk berdua, kan berarti 1/6 ya, berarti kan kalau 1/3 untuk berdua masing-masing 1/6 kan. Nah, naik tuh dari 1/6 jadi 3/8. Dari 1/6 jadi 3/8. Itu kalau bilangannya 1. Oke, ini masih agak mudah. Ada contoh lagi kan? Nah, ini suami sama nenek dari ibu, nenek dari ayah. Ini sama juga nih. 1/6 untuk berdua. Kita ambil dari bagian suami. Jadi asal masalahnya kita ambil jangan dari keduanya. Jadi asal masalahnya bukan KPK dari 4 sama 3. Tapi dari ini aja. Ambil asal masalahnya. Dari punyanya si istri. 1, 3. Ini baru nih yang kita bagi sesuai dengan jumlah orangnya. Karena pecah, kita kali 2. Itu kalau 1 bilangan. Kalau 2 bilangan, nah, contohnya istri, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah. Ini 1 bilangan, agak ya. Ahli warisnya istri, saudara R, saudara R, ayah. Istri dapat hitungan awal ya. Kita hitung biasa dulu, isi 1/4 atau 1/8? 4. Kenapa dapat 1/4? Nggak ada keturunan. Oke. Saudara perempuan kandung dapat tengah. Kenapa? Sendiri. SN dan juga tidak ada saudaranya. Saudara perempuan saya 1/6. Sebagai apa? Penyempurna 2/3. Nah, 4, 2 sama 6 ketemu di 4, 2, 6, 12. 12 kali 1/4, 3. 12 kali setengah, 6, 2. 11. Rot lah. Jadi kita hitung normal dulu. Oh, ada rot nih bagiannya. Ini nggak otomatis kita naikin langsung ke 11, enggak. Bukan, jadi jangan pakai logika awal. Kenapa? Karena istri bukan ashabur rot. Nggak semua istri bukan ashabur rot. Kecuali kayak tadi, nggak ada suami atau istri itu kan langsung naikin aja jumlahnya tuh. Oke, karena di sini istri bukan ashabur rot, maka cara ngitungnya kita hitung lagi, kita hitung ulang. Oke, kita ambil pokok masalah dari bagian istri. Oke, ini bagian istri berapa? 4. Ini 1, sisanya berapa? 3. Nah, 3 ini kita harus bagi ke setengah sama 1/6. Betul ya? Yang 3 tuh. Oke, perhatikan. Nah, 3 ini kita bagi ke angka setengah sama 1/6. Oke,
Cara ngebaginya, ini saya ada penjelasan. Ada penjelasan. Nah, oke, saudara perempuan kandung. Nah ini 3, kita mau bagi ke setengah sama ke 1/6. Nah hitungan awal tadi kan 6/2. Nih hitungan awal 6/2 nih. Kita perkecil dulu. Saya dulu ngitungnya gitu. Kita perkecil. Masing-masing dibagi 2. 6 bagi 2, 3, 1. Perbandingan di antara keduanya berapa? 3/1. Nah, berarti angka ini, yang 4 ini, kita kalikan ke atas. Jadi 4 itu muncul dari situ. Jadi dari perbandingan antara 6/2. Oke, 6/2, nah, kita kali 4. 4 itu dari mana? Hasil perbandingan antara bagian saudara perempuan kandung sama saudara perempuan ayah. Ngerti ya? Ngerti ya? Iya, iya, dikecilin dulu. Jadi kalau semua kan 8 kebanyakan, ntar kalinya kali 8. Iya. Jadi kita kecilin dulu, nah baru kita kalikan. Nah, ini kan jadi 16, nah ini sama. Ini kan jadi 4 per 16. Nah, ini jadi 9 per, yang ini kan jadi 12 ya. Nah, 12. 12 kita bagi 4 bagian. Masing-masing nilainya kan 3 tuh. Nah, berarti ini 9, ini 3. Bandingannya 3/1 kan. 9 per 16, 4 per 16, 9 per 16, 3 per 16. Jadi kita lihat persentase perbandingan antara kedua ini. Tuh. Ya, Pak. Nah, ini kalau di aplikasi nggak bisa nih. Nyari rot yang kayak gini. Nggak ada. Hah? Apa? Iya, iya. Nggak, maksudnya aplikasi yang waris-waris di Android itu nggak. Ngitung rot dia nggak bisa. Karena nanti kan caranya susah. Dia biasa masalah umum aja. Kalau udah masalah rot-rot kayak gini harus iya. Di sini nggak muncul ya. Nah, di situ munculnya 4 aja langsung. Jadi 4 itu hasil dari perbandingan antara dua ini. Jadi perbandingan di antara 6/2 kan ya 3/1. 4. Kita naikin tuh ke atas. Nah, 4 kalau ini kan angkanya tetap nih. 4/16 kan 1/4 kan, ini nggak ada perubahan. Nah, bagian si saudara perempuan kandung naik kan dari setengah jadi 9/16. Naiknya dikit. Kalau setengahnya per 16 kan 8/16. Nah, kalau bagian si saudara perempuan saya dari 1/6 jadi 3/16. Tuh, naiknya ke situ. Naiknya gitu. Jadi harus di pembagian penambahan itu disesuaikan persentasenya. Langsung 8 aja gitu. Ya ujung-ujungnya sama sih, ujung-ujungnya sama, Pak. Ujungnya sama. Cuma jadi lebih besar nanti hasilnya. Nah, karena memang sebenarnya konsep di waris pun nyari angka terkecil, Pak. Itu aja sih. Jadi nyari angka terkecil biar jadi kalau misalnya ya kita kali 8 ya. Kan Bapak langsung 6/2 langsung kita kalikan misalnya kan. Nah, 4 kali 8 16/32 ya. Nah, yang di sini 1 kali 8. Nah, yang di sini jadinya 3 kali 8 kan. 3 kali 8 24. Nah, berarti masing-masing nilainya 24 bagi 8 3 kan. 3 yang 1 kali 6 18, yang 1 6. Sama aja, cuma pernya kan di sini 18/32. Ini 6/32. Ini sama aja ujung-ujungnya. Nah, ini per 32. Nah, ini 8/32 yang per
1/4-nya kan. Sama aja, cuma ini untuk memperkecil supaya nggak terlalu besar. Kalau mau langsung dikali juga nggak apa-apa. Karena ujung-ujungnya nanti 6/32 sama 3/16 itu sama. Sama, iya. Gitu. Iya, iya. Ini nggak ada penjelasannya ya. Jadi 4 itu hasil pengecilan itu. Jadi dibandingkan antara kedua ini, antara kedua ini berapa nih perbandingan, 3/1 kah? 2/1 kah? Atau apa, berapa banding berapa kan gitu. Itu nanti kelihatan. Iya, iya. Nah itu kalau yang agak agak eh, perlu diperhatikan yang ini aja sih. Kalau yang lain sih gampang. Karena kan yang lain kan tinggal lihat aja. Kalau nggak sama suami istri ya berarti kalau di sendirian ya buat mereka semua. Kalau ada 2 angka ya asal masalah baru kayak Aul tuh dinaikin ke atas. Tuh, nggak bisa. Harus ngebagi ngeliat presentasi itu. Kayaknya rot yang lain, nggak, kalau yang rot cuma 1 bilangan masih bisa. Bisa. Kalau misalnya kalau harusnya perempuan 24 anaknya, ya udah masing-masing 4/4. Iya banyak. Jadi tuh saya terakhir itu pernah ngisi kajian waris di BI DKI. BI DKI itu bikin kajian waris, sama orang BI itu bilang, ya Ustadz nih bisa jadi ekosistem nih katanya. Tadi gitu. Karena mereka orang itu kan. Mereka diajarin waris juga senang tuh Pak. Oh begitu Ustadz ya? Iya. Udah saya ajarin juga. Oh iya Kak. Kalau aplikasi itu kan eh, nemu nggak di waris? Tahu saya sih nggak ketemu. Tahu saya kalau udah hitung-hitungan pengecualian tuh agak susah. Kalau pengecualian ya. Hasilnya ketemu Pak? Nggak ada kan? Beda. Apa ada penjelasannya? Cuma rot-rot aja kan? Karena kalau ini udah sistem dia, karena harus menjelaskan satu-satu kasusnya kan beda. Kalau kasus-kasus umum kan gampang. Kalau udah rot kayak gini udah harus hitung sendiri manual. Memang kadang-kadang sistem juga yang gak sempurna ini loh. Nah, bikinan orang juga ya. Jadi if-nya itu ya harus tim tim pembuatnya itu harus benar-benar iya, tim eh, pembuat aplikasinya itu. Terusnya saya lagi juga bilang gitu. Iya, double if. Kalau begini. Oh itu kalau bikin eh, kondisi-kondisi bisa ratusan, bisa ribuan Pak. Dari semua itu. Iya. Cuma kan masalahnya yang mungkin. Iya, bisa. Begitu teman-teman. Yang road ketemu. Yang kedua, yang terakhir ini ketemu ada. Ada roadnya nggak? Pak, maaf izin tanya boleh? Iya, ya Bu. Iya, ya silakan Bu. Oh ya, iya Pak, maaf saya belum jelas tuh yang terkait pengurangan atau penambahan bagian. Misalnya tadi 2/4 atau ini dikali 3 atau kali 4 gitu ya. Itu dari mana ya? Angka nambah 2-nya atau angka nambah kali 4-nya atau kali 3-nya gitu gimana ya Pak? Yang mana Atau Bu? kali 2-nya. Nah ini, kayak sebelum kan Oh, ada tambah angka 2 ini ya. sesudah kali 2, itu tadi juga sesudah ada Oh, kali. Nah, ini menentukan 2 atau 4 eh, gimana ya? angka 2 ini dari jumlah ahli waris yang berhak mendapatkan ROT. Oh, Nah kan ini dasar. 3 harus kita bagi ke 2 orang. Ada Oke. dua orang nih, saudara laki seibu sama saudara perempuan seibu. Nah, makanya dia harus dikali 2 karena 3 ini tidak bisa ngebagi ke 2 gitu loh. Dikali dengan jumlah ahli waris yang berhak itu. Jadi dari jumlah ahli waris yang berhak ya. Ya. Jadi kalau misalnya di sini 3, ahli warisnya 3, ya nggak usah dibagi, nggak usah dikali, otomatis saya bagi masing-masing satu-satu. Iya.
Hmm. Iya, iya, iya. Kalau yang 4 tadi juga begitu. Mana? Yang Oh, yang ini. Nah, sesudah ini, yang sesudah ini. Kalau ini kan memang bagiannya 4, cuman dikali 4 2. kali 3. 3 dari sini. Iya. Nah, oh ini kan masalah rot, Pak. Kalau masalah rot ada suami istri, kita keluarin dulu bagian istrinya. Jadi asal masalahnya kita ambil dari 4. Iya, iya. Jadi dia ada rotnya ini. Maka hitungnya 2 kali, hitung normal dulu. Ternyata ada sisa. Baru kita pakai hitungan yang lain. Beda hitungannya tuh kalau ada sisa. Iya. Jadi istri dikasih dulu tuh. Nah dia bukan ashabur rot, nggak masuk terhadap ashabur rot. Maka hitungannya ada 2 kali ngitung kalau masalah rot. Dan di rot itu ada 4 caranya tuh. Iya, gitu Bu. Sama yang lain juga gitu Bu. Ini kan Oh iya. dibagi kedua nggak bisa kita kali 2. Iya. Ini dikali 4 karena perbandingan di antara keduanya. Karena bagian mereka kan beda tuh, yang 1,5, 1/6. Jika dilihat dihitung normal, pembandingnya 3:1. Ya kalau mau dikali 8 kayak tadi ide Bapak juga bisa sih. Langsung. Iya, iya. Biasa kita nanti ketemunya sama juga ujung-ujungnya ya. Ya, langsung dikali ke atas. Kalau slide saya yang lain kayaknya nah, kalau ini dikali 3 karena 4/2 kan, 2:1. Gak usah dikecilin langsung. Iya, ujung-ujungnya sama. Paling nanti ngecilinnya di ujung. Langsung kita bagi 2 semua. Kecilin. Iya, kalau dapat persentase nggak masalah, sama. Ujungnya sama. Bisa dapat. Sisanya sama pembagiannya. Sama ya. Oh, itu bisa. Iya, tapi dia nggak detail. Kalau udah kayak gini antum ke situ bisa. Iya. Iya. Tapi kalau nggak dijelasin banding pertanyaan, pokoknya harus gitu. Berarti tetap harus ngundang Ustadz, Pak. Iya. 4. Yang ini kan kali 4. Kalau ini kali 3 karena perbandingan antara ini kan 2:1 nih. 4 sama 2. Kecilin dulu. Kalau mau dikali 6 juga bisa aja sebenarnya. Bisa kali 6. Ujung-ujungnya nanti sama gitu. Oke. Alhamdulillah hitungan-hitungan kita sudah selesai, sekalipun masih ada beberapa masalah. Ya ini memancing ke penasaran Bapak-Bapak sekalian biar belajar lagi nanti. Ya karena memang di waktu singkat 6 pertemuan ini saya yakin memang belum nggak cukup lah. Ini sudah membuka awal tentang ilmu waris Bapak sekalian. Ya kalau mau detail lagi nanti kita sih insya Allah akan bikin ini ada angkatan ya. Angkatan kedua nanti, tapi materi juga sama. Mungkin nanti yang angkatan ini kita bikin level advance-nya. Nah, jadi nanti kita bikin level advance itu di situ masalah-masalah khusus tuh Pak. Kayak misalnya pewarisan orang janin, pewarisan orang yang mati bareng itu gimana caranya. Itu ada masalah-masalah khusus itu. Nah, itu kita bikin level advance nah, insya Allah untuk level. Tapi ya syaratnya harus ikut level basic ini. Nanti di level keduanya. Mungkin bisa bikin begitu. Ya itu Pak Ustadz, maaf. Ya. Itu juga saya mau tanya tuh yang terkait mati suami istri meninggal. Dia tidak punya keturunan. Bapak atau saudara laki maupun perempuan sama sekali tidak ada. Sudah habis semua. Yang ada tinggal keponakannya. Nah itu apakah warisannya jatuh ke keponakan itu dan kalaupun iya bagaimana hitung-hitungnya kan gitu. Jadi nanti ada namanya lihat dulu ponakannya Bu. Kalau dia ponakan dari saudara laki dia termasuk ahli waris.
Ya, Kalau ponakan tapi dari jalur laki ya, ibnu ya, kan saudara ahli waris kan, anak ya. laki-laki dari saudara laki-laki. Kalau dia ternyata ahli waris semua nggak ada namanya tauris zawil arham. Jadi melalui jalur zawil arham itu ahli waris tapi dia menuju si pewaris melalui jalur perempuan biasanya. Nah, itu ada juga caranya. Kalau udah nggak ada semua itu tauris zawil arham namanya. Hmm. Lalu jalur zawil arham itu nanti ada penjelasan khusus tuh. Dan Kalau itu penghitungannya beda lagi ya Pak? beda lagi Penghitungannya cara, khusus juga nanti ya? ada cara ngitungnya tuh kalau yang zawil arham. Iya, ini basic udah basic. Terminal asal. Ini Ini standar sayangnya Pak basic Ustadz, namanya. nih pertanyaan dari peserta nih saya nggak dengar nih. Oh Jadi iya nggak iya, tahu apa yang sudah ditanya atau apa. itu masalah khusus tuh. Ya itu masalah teknis tuh. Ya. Oh ya tadi Bapak mau nanya apa Pak? Tadi ada yang mau tanya apa? Yang di awal tadi tuh lewat. Yang hitung-hitungan tadi awal. Ya tadi yang Bapak kayaknya ada kasus khusus mau didiskusikan nggak ada? Yang tadi Bapak bilang istri itu siapa meninggal menurut Bapak? Nah, oke. Suami, anak perempuan satu, saudari kandung satu. Berapa? Weh, enak sih saya yang nulis jawab gitu. dia jawab dia. Alumni Mutrian. Busuri. Ah, suami ada anak kan? Berarti suami berapa? Seperempat. Anak perempuannya satu. Satu doang, Pak. Nggak punya anak laki-laki ya. Ayah ibunya udah nggak ada. Berarti berapa? Anak perempuan sendiri 1,5. Ada saudari perempuan. Saudara laki ada nggak? Saudara perempuannya berapa? Satu. Itu asobah bil goir nanti. Asobah ma'al goir. Sisanya kasih ke dia, Pak. Berarti seperempat, setengah, empat, seperempat, dua perempat, seperempat buat si saudari perempuan. Anak sis. Suami seperempat, anak setengah, saudaranya sisanya setengah, seperempat, seperempat. Jadi masing-masing. Sama dengan suami, Bu. Saudaranya sama dengan suami. Saudara perempuannya. Kalau laki-laki ya 2:1 nanti dilihat. Di situ berlaku hukum 2:1 asobabil goir itu di antara mereka. 2:1 nanti. Nah, Pak. Insya Allah mudah lah waris. Mudah. Ya. Oh, kalau aul sama rot semua hasil ijtihad para ulama. Makanya rot itu nanti ada perbedaan pendapat di sana. Cuma kita ikut pendapat ini. Nanti ada pendapat yang bilang istri juga bisa dapat rot. Cuma kan ayatnya jelaskan wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Jadi orang yang mempunyai hubungan rahim itu aula bi ba'din, mempunyai keutamaan. Makanya di mazhab Syafi'i itu yang dapat rot itu ya jalur-jalur nasab aja, Pak. Makanya suami istri bukan jalur nasab, dia nggak dapatkan rot. Kalau memang ikut pendapat yang suami istri dapat rot, itu hitungnya sama kayak aul, udah tinggal naikin aja. Gampangnya gitu. Cuma kalau di kami, kita ikut pendapat itu. Gitu. Kalau Bapak di luar nemu pendapat yang itu, ya itu pendapat. Itulah gitu. Ya, kalau kita ikut pendapat itu, Pak. Yang rot itu ya kepada saudara yang jalur nasab aja. Kalau jalur suami istri itu bukan, nggak dapat, Pak. Karena berdasarkan ayat yang mempunyai hubungan rahim itu mempunyai keutamaan. Allah alam. Terus satu nggak terasa. Bonus hari terakhir. Insya Allah nanti kita buka advance lah yang untuk basic, nanti yang level basic juga. Karena biasa level advance tuh masalah-masalah khusus. Ya saya harap nanti jangan keluar dari grup. Nanti kita kalau ada lanjutan atau apa nanti kita share di grup itu.
tapi kita juga bawa. Oke, kalau tidak ada, oh iya, insya Allah, kan ada grupnya. Oh ini Pak Tolib